Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada pagi hari ini. Dan kembali saatnya kami akan mendengar dan merenungkan bagian-bagian dari firman Allah. Berikanlah hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya, serta Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang 10 ayat yang ke-13. Di bibir orang yang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Alkitab menyatakan bahwa di bibir orang yang berpengertian terdapat hikmat. Jadi ketika mereka orang-orang yang berpengertian itu adalah orang-orang yang dapat melakukan, mereka yang hidup dan tinggal di dalam kebenaran. Yang disebut berpengertian itu adalah mereka yang melakukan firman Allah. Adalah mereka yang mengerti dengan baik dan melakukan firman Tuhan. Nah, di bibir orang-orang yang berpegang kepada kebenaran ini terdapat hikmat di dalamnya. Jadi seberapapun, bagaimanapun keberadaan orang percaya, kita tidak dapat menyangkal bahwa di dalam bibir, di dalam perkataan-perkataan orang yang berpengertian, sesungguhnya terdapat hikmat di dalamnya. Nah, hikmat di sini adalah dalam rangka sebenarnya untuk menunjukkan betapa anak-anak Tuhan itu dapat menjalani, dapat merespon, dapat bertindak dengan benar di dalam dan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun. Itulah sebabnya pada bibir orang yang berpengertian terdapat hikmat. Jadi ketika seseorang mengalami kesulitan, notabene dia adalah orang yang berpengertian, orang yang benar. Sesungguhnya di dalam bibirnya keluar kata-kata yang berhikmat. Bukan kata-kata yang menyalahkan. Bukan kata-kata yang mengkutuk. Bukan kata-kata yang menghinakan pihak atau keberadaan orang lain. Bukan kata-kata hujatan. Tetapi kata-kata yang menenteramkan, kata-kata yang mendamaikan, kata-kata yang membuat sejahtera. Itu sebabnya setiap orang yang percaya punya tanggung jawab bahwa perkataannya itu adalah perkataan yang menyenangkan. Karena apa? Hati ini merupakan pusat kehidupan. Kalau di dalam hati ini benar, maka output hasil yang dikeluarkan dari hidup ini pasti benar. Perkataan-perkataannya pasti benar. Perkataannya pasti menyenangkan orang lain, membuat orang lain senang. Tetapi beda dengan mereka yang tidak berakal budi, yang tidak berpengertian. Tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Bagi orang yang tidak berakal budi, yang disebut sebagai atau yang kita kenal sebagai orang berdosa, orang yang hidup jauh dari kebenaran, sudah tersedia satu alat bagi mereka untuk menghukum. Jadi pentung itu merupakan satu alat untuk menghukum orang-orang yang tidak berakal budi.
pentung hukuman alat itu tersedia bagi mereka, orang-orang yang tidak berakal budi, orang-orang yang ada di dalam dosa, orang-orang yang tinggal di dalam ketidakbenaran. Itu sebabnya penting bagi kita, bagi orang yang percaya, bahwa hati itu merupakan pusat kehidupan ini. Jadi mari kita keluarkan buah-buah kehidupan itu, sehingga terpancar keluar baik melalui perkataan, melalui sikap hidup kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tentu sebaliknya, ada pentung, ada alat, ada penghukuman dari Tuhan yang telah tersedia bagi mereka yang secara tidak hormat, secara serampangan, mempergunakan seluruh anggota tubuh mereka untuk tinggal di dalam ketidakbenaran. Karenanya, biarlah hidup kita selalu mencerminkan kasih Kristus, kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.